Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Masyaallah muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini walaupun di tengah gerimis hujan, Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di Masjid Quwwatul Islam yang kita cintai ini untuk menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita semua keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah saya senang sekali pagi hari ini bisa mengisi di sini. Karena Masjid Quwwatul Islam ini punya kenangan. Sekitar tahun 2001-2002 saya pernah jadi remais di sini. Dulu pernah kos tidak jauh di Jalan Kemuning 3. Kalau sholat ya di sini. Karena dulu Masjid Nurul Iman belum ada. Masjid Nurul Iman baru mushola kecil sekali, cuma garasi. Sekarang alhamdulillah udah besar. Kalau sholat ya di sini, jadi remais di sini. Ya, sama dulu Mas Ipung, ada Mas Ipung. Dulu takmirnya Mas Arifin. Mas Arifin mahasiswa perminyakan UPN. Ya, alhamdulillah bisa kembali ke sini setelah berarti berapa? Hampir 20 tahun ya, masya Allah. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kajian kita di pagi hari ini akan membahas tentang bagaimana pentingnya waktu, ya, pentingnya waktu di dalam Islam. Di dalam Al-Quran surat Al-Asr Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa, demi waktu, menunjukkan bahwa waktu itu adalah suatu perkara yang sangat penting, di mana seorang muslim dia harus benar-benar memanfaatkan waktunya dengan baik. Jangan sampai kemudian dia tertipu merasa bahwa dia memiliki waktu yang banyak, masa yang panjang, sehingga dia tidak mengisinya dengan amalan-amalan saleh. Betapa banyak orang yang mengira usianya panjang, diberikan waktu luang yang banyak, ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan kematiannya datang secara tiba-tiba. Memang betul ya, usianya umatnya Muhammad itu antara sekitar 60 sampai 70 tahun. Usianya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau alaihi salatu wasalam, inna a'mara ummati baina sittin wa sab'ina sanah. Kata beliau alaihi salatu wasalam, usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Wa qalilun ma yajuzu dzalik, dan amat sedikit yang melebihi usia tersebut. Jadi batas atau kebanyakan usianya umat Nabi alaihi salatu wasalam itu antara 60 sampai 70 tahun. Nah, ini bukan berarti kita masih lama usia kita mencapai 60 sampai 70 tahun kemudian kita tidak memanfaatkannya untuk beramal. Sebagian orang keliru, karena mungkin tadi itu ada batasan usia 60 sampai 70 tahun sehingga memandang tidak perlu beramal sejak muda. Ya, saya pernah dulu main ke tempat saudara, masih saudara
kemudian main di sana. Ketika datang waktu zuhur, terdengar suara azan, kita minta izin untuk sholat. Nah, tuan rumahnya mengatakan, atau bukan tuan rumah lah, sama-sama tamu kita ya, sama-sama tamu ya, dia mengatakan, loh kalian ini kok masih muda-muda udah sholat, katanya. Masih muda kok udah sholat, katanya. Waktu itu kita masih kuliah. Emang harus nunggu tua ya. Jadi pandangan sebagian orang itu yang namanya ibadah tuh nanti kalau sudah tua, sudah pensiun ya. Kan ada tuh ditempel di stiker di motor itu kan, apa, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kok enak men ya. Ya. Nah, ini satu persepsi yang keliru. Kalau dia nggak beramal ya, hanya diisi dengan foya-foya, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makanya saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jangan jadikan waktu yang ada di hadapan kita ini sebagai suatu perkara yang dibiarkan begitu saja. Ya, Nabi SAW mengingatkan bahwa waktu luang itu salah satu nikmat yang paling banyak anak Adam itu tertipu. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang banyak manusia itu tertipu. Ya, di dalam dua nikmat ini. Yang pertama apa? As-sihhatu, kesehatan. Ketika dia diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak manfaatkan kesehatan itu untuk beramal. Nanti ketika sudah sakit ya, sudah loyo, sudah gak mampu berjalan, baru mau ibadah, dia gak merasakan lagi kenikmatan. Ya, selama ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, dia pergunakan untuk bermaksiat. Kemudian yang kedua, al-faragh, as-sihhatu wal faragh. Faragh itu artinya waktu luang. Waktu luang. Ketika kita diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kita isi dengan ketaatan. Ya. Makanya kalau kita perhatikan dalam surat Al-Insyirah itu, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, fa idza faraghta fansab. Apabila engkau selesai dari melakukan suatu pekerjaan, suatu amalan, segera pindah kepada amalan yang selanjutnya. Apabila selesai dari satu pekerjaan, satu amalan, pindah ke amalan berikutnya. Jadi seorang muslim itu dia sibuk dengan amalan. Ya. Bukan berarti nggak boleh istirahat, tapi apa? Dia memanfaatkan betul, maksimal, semaksimal mungkin waktunya untuk beramal. Untuk beramal. Maka jangan sampai saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian tertipu dengan waktu luang yang ada di hadapan kita. Sebagian ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, menyebutkan bahwa syaitan itu sangat berusaha bagaimana agar waktu kita itu terbuang sia-sia. Bagaimana caranya syaitan membuat kita merugi dalam memanage waktu kita? Yang pertama, dia akan berusaha memalingkan seseorang dari amalan yang paling afdol kepada amalan yang kurang afdol. Amalan yang paling afdol dengan amalan yang kurang afdol. Ya, misalnya ketika tiba waktu sholat, antara azan dan iqamah itu amalan yang terbaik apa? Berdoa, waktu mustajab ya. Nah, kadang-kadang syaitan mencoba memalingkan kita. Sudah tahu bahwa itu waktu yang paling mustajab untuk berdoa, kadang kita dipalingkan. Bagaimana caranya? Misalnya dia nggak berdoa, dia membaca Al-Quran misalnya, sama-sama afdal, ya sama-sama baik maksudnya, sama-sama bagus. Cuma kan ada yang lebih utama. Ya, yang namanya doa ya baina al-adzan wal iqamah, ini doa yang mustajab. Ya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah. Maka sepantasnya seseorang banyak-banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setelah itu dia selesai, doanya sudah selesai, masih ada waktu, silakan dia membaca Al-Quran. Tapi apa? Lakukan yang paling afdol. Ya.
Nah, syaitan kalau bisa dipalingkan dari yang paling afdol kepada yang mafdul, yang kurang keutamaannya. Kemudian yang kedua, syaitan itu akan berusaha untuk memalingkan dari amalan kebaikan kepada amalan yang mubah, yang tidak berpahala. Ya, misalnya ketika seseorang biasa mengisi waktunya dengan apa? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kemudian ada orang di sebelahnya, ya, kemudian dia habiskan waktunya untuk mengobrol, lama ngobrol ya. Maka ini sebenarnya kurang, artinya apa? Dia dipalingkan dari sesuatu yang memiliki keutamaan kepada sesuatu yang mubah. Ya, ngobrol bukan suatu perkara yang diharamkan, tidak, selama obrolannya ya tidak membongkar aib orang, tidak melakukan ghibah ya. Maka suatu hal yang mubah. Tapi terkadang seseorang dipalingkan, yang harusnya dia banyak berzikir, dia banyak membaca Al-Qur'an ya, apalagi di tanah suci ya. Banyak orang di waktu-waktu yang mustajab, kan biasanya di tanah suci itu kalau orang umroh sebelum subuh itu masjid itu sudah ramai, sudah penuh, diisi dengan orang-orang yang sholat, dia baca Al-Quran. Nah, terkadang ada orang yang di waktu-waktu tersebut, waktu-waktu yang utama, dia malah ngobrol. Misalnya ketemu dengan orang dari negeri yang lain misalnya, kemudian ngobrol lama. Kalau misalnya dia sudah selesai hajatnya, doa, kemudian masih ada waktu, dia sudah baca Quran juga, silakan saja. Tapi kalau misalnya datang ke sana cuma sholat sebentar lalu ngobrol, buat apa? Kalau mau ngobrol lah diconcat aja bisa ya, diangkringan aja bisa ya mas. Ya. Oleh karena itu harus kita lihat ya amalan yang paling utama. Nah, terakhir, syaitan itu berusaha memalingkan kita dari perkara yang mubah kepada perkara yang haram. Nah, ini yang paling parah. Jadi syaitan itu bertingkat-tingkat. Ya, misalnya tadi ngobrol hal yang biasa, tapi kemudian ketika habis bahan obrolan, makanya kalau ngobrol itu jangan lama-lama. Kalau ngobrol terlalu lama, kehabisan bahan bicara, biasanya mulai ngomongin orang. Ya, yang awalnya masih bagus, ya cerita nostalgia misalnya, tapi kemudian kehabisan bahan bicara, akhirnya tahu nggak si fulan itu, nah mulai ya. Itulah setan bagaimana caranya agar kita terlena dari waktu yang ada di hadapan kita. Maka hendaknya seorang muslim dia waspada. Makanya kata Nabi SAW, jangan sampai dia tertipu. Jangan sampai dia tertipu dengan keberadaan waktu luangnya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa waktu kita ini termasuk perkara yang akan dimintai pertanggungjawaban ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti Allah Subhanahu wa taala di akhirat akan bertanya tentang usia kita. Untuk apa kita habiskan? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Darimi dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'." Tidak akan bergeser dua kaki ya seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Ya. Perhatikan ini Bapak dan Ibu, kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara ini pada hari kiamat nanti. Yang pertama, an umrihi fi ma afnah. Yang pertama tentang usianya. Untuk apa dia habiskan? Nah, ini yang pertama malahan ya. Ternyata apa? Usia kita itu adalah perkara yang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, siapkanlah diri kita untuk menjawab pertanyaan Allah. Untuk apa usia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Apakah telah kita manfaatkan sebaik-baiknya? Kita lakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah dalam mengisi usia kita, atau sebaliknya.
Makanya perlu ada introspeksi, muhasabatun nafs. Ya, dalam sebuah athar yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab Amirul Mukminin, beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, introspeksi diri kalian sebelum kalian nanti dihisab. Jadi sebelum kita meninggal dunia, sebelum nanti kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hisablah diri kita. Introspeksi diri kita. Kalau selama ini ternyata kita telah menghabiskan usia kita untuk perkara yang sia-sia, apalagi kita telah habiskan usia kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka segeralah bertaubat. Ya, jangan tunda-tunda taubat kita. Ya, jangan sampai nanti pas sakaratul maut baru bertobat. Sudah terlambat. Maka sekarang inilah ketika sudah ada kesadaran langsung kita bertobat. Refleksi dulu. Saya dulu dilahirkan tahun sekian, kemudian mulai balik tahun sekian, dari mulai balik sampai sekarang itu apa yang saya lakukan. Kalau memang kita didominasi oleh keburukan demi keburukan, tinggalkan keburukan tersebut, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Semua anak Adam itu pasti pernah salah. Ya. Yang sudah berlalu sudahlah. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh anak Adam itu pernah melakukan dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa dan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Maka kalau kita ternyata di usia kita banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita lakukan? Ya, waktu yang tersisa setelah kita bertobat itu diisi dengan kebaikan. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, kata beliau, ittaqillah haitsu ma kunta wa di sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata beliau alaihi salatu wasallam, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, dan senantiasa ikuti keburukan dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Sehingga apa? Usia yang tersisa kita isi dengan kebaikan. Mudah-mudahan dengan taubat kita dan dengan usaha kita untuk melakukan kebaikan di sisa kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala ya menerima amalan-amalan tersebut. Sehingga ini yang harus dilakukan oleh seseorang. Sadari bahwa usianya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, an umrihi fi ma'afna, tentang usianya untuk apa dia habiskan. Kemudian wa an jasadihi fi ma'ablah. Yang kedua yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang anggota tubuhnya. Untuk apa dia pakai? Tangannya untuk apa dia pakai? Matanya untuk apa dia pakai? Demikian juga mulutnya, lisannya. Ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya seorang muslim waspada kalau dia tidak memanfaatkan anggota tubuhnya ini untuk kebaikan, maka nanti dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jasad atau anggota tubuh yang ada pada kita ini semuanya adalah nikmat. Nikmat yang Allah berikan. Maka sungguh tidak pantas apabila kita pergunakan nikmat yang datangnya dari Allah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga apa yang diberikan oleh Allah hendaknya dipergunakan sesuai dengan ketentuan syariat Allah. Jangan kemudian justru dipakai untuk bermaksiat. Ini namanya kufur nikmat. Sudah diberikan oleh Allah nikmat berupa anggota tubuh, ya, sudah diberikan jasad yang sempurna, namun dimanfaatkan untuk hal yang sia-sia atau hal yang merupakan kedurhakaan kepada Allah. Ingat firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Namun apabila kalian kufur terhadap nikmatku, sesungguhnya nikmatku azabku itu adalah sangatlah pedih. Maka hati-hati kita. Ya, lisan kita nikmat. Ya, lisan kita nikmat, pendengaran kita nikmat, mata kita, penglihatan kita nikmat.
tangan kita nikmat, kaki kita nikmat. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Kita manfaatkan. Oleh karena itu, setelah kita mendengar hadis ini, jangan lagi kita pergunakan anggota tubuh kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita manfaatkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya ada dua pilihan. Kata beliau, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Maka manfaatkan lisan kita untuk dua itu saja. Ucapan yang baik, kalau nggak bisa ya diam. Jangan dipergunakan untuk mengucapkan hal-hal yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mata kita. Ya, jadikan mata kita hanya untuk memandang perkara yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan dia dibebaskan melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seseorang ketika dia tidak menjaga pandangannya, maka ini akan menjadi sebab musibah baginya. Betapa banyak orang yang terjatuh pada perbuatan zina. Awal muasalnya karena dia tidak menjaga pandangan. Dia bebaskan pandangannya kemana-mana. Oleh karena itu ada kawan dulu ya, waktu kami belajar di Yaman, dia bertanya, kenapa kalau di Yaman itu angka perzinahan dan angka perceraian itu sangatlah rendah, tidak seperti di negeri kita yang namanya perzinahan itu marak. Ya. Kemarin waktu acara tahun baru itu ada yang kerja di mana? Kerja di apotek. Dia bikin status, ada statusnya itu di capture sama sebagian kawan-kawan. Dia kerja di apotek. Kemudian dia cerita kalau di acara akhir tahun itu ada dua acara. Acara akhir tahun dengan acara peringatan apa? Valentine Day. Tanggal 1 Januari sama tanggal 14 Februari. Itu yang paling banyak dicari di apotek itu. Nah, itulah dia. Nyebutnya di masjid aja gak rela. Karena identik dengan perzinahan, ya. Itu laku sekali. Laku sekali. Yang cari bukan pasangan-pasangan setengah baya yang sudah menjalin hubungan rumah tangga, para remaja yang mencari. Nah, ini apa awalnya? Itu pergaulan bebas dan tidak menjaga pandangan, saling lihat-lihatan. Kan zaman sekarang ini kita sekolah campur, kuliah campur, ya enggak? Kerja juga campur, ya. Saling lihat-lihatan enggak terelakkan. Makanya seseorang hendaknya berusaha semaksimal mungkin. Nah, ini nikmat yang Allah berikan itu dia manfaatkan. Matanya jangan sampai kemudian jelalatan, ya, tidak dia kendalikan. Kemudian yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa an malihi min aina iktasabah. Tentang hartanya dari mana dia dapatkan. Wa fi ma wada'ah, dan kepada apa dia letakkan. Dalam riwayat yang lain wa fi ma anfaqah, untuk apa dia nafkahkan. Nah, ini juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira harta yang kita dapatkan itu enggak dihitung oleh Allah. Ya, diaudit itu nanti. Ini dari mana, uang segini dari mana, ya? Yang auditannya itu mungkin lebih teliti daripada istri kita, Bapak-bapak. Ya. Jadi apa? Sangat detail nanti, ya. Ini dari mana, untuk apa, ya? Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya seseorang berusaha semaksimal mungkin agar harta yang dia miliki itu berasal dari sumber-sumber yang halal. Berasal dari sumber-sumber yang halal. Dia tinggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi apabila dia menjadi kepala keluarga. Apabila dia menjadi kepala keluarga, jangan sampai nanti yang disuapkan ke mulut anak dan istrinya berasal dari harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasalam menceritakan tentang keadaan seorang laki-laki. Thumma dzakara, ya, rajulun yutilu safar ash'ath akbar yamuddu yadayhi ila sama, ya rabbi wa mat'amuhu haram
wa mashrabahu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Kata Nabi SAW, beliau menyebutkan tentang seorang laki-laki yutilu safar, dalam keadaan safar yang sangat panjang. Ingat, safar, seorang dalam keadaan safar itu merupakan salah satu sebab doa dikabulkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi mengatakan bahwa ada 3 keadaan di mana doa itu tidak ditolak oleh Allah. Seorang yang safar, seorang yang didolimi, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadisnya sahih, hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, dia di dalam keadaan safar, kemudian as'ad akbar, kemudian rambutnya kusut, bajunya berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama, kemudian dia angkat tangannya ke atas langit mengatakan ya Rabbi ya Rabbi, wahai Rabbku wahai Rabbku. Kemudian apa? Makanannya haram, minumannya haram, kemudian pakaiannya haram, dan dia tumbuh dari makanan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana doanya akan dikabulkan. Oleh karena itu hati-hati kita dari memberikan nafkah yang haram kepada keluarga kita. Cukuplah kita dengan harta yang halal. Cukuplah kita dengan harta yang halal. Kata Nabi SAW, laisal ghina bi kathratil arad, wa innamal ghina ghina'un nafs. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tapi yang namanya kekayaan, hakikat dari kekayaan adalah jiwa yang merasa cukup. Apa yang Allah berikan cukup. Kalau bahasa Jawanya apa? Nerimo. Ya alhamdulillah dapat segini alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah, dapat kurang pun alhamdulillah. Dan merupakan kebiasaan, ya karena ini juga banyak ibu-ibu ya di sini, merupakan kebiasaan wanita di masa salafuna saleh ridwanullah alaihim ajmain. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah ya dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menyebutkan bahwa kebiasaan wanita zaman dahulu, para istri di masa salafuna saleh, setiap kali suaminya keluar dari rumah, mereka senantiasa mengingatkan kepada suami-suami mereka, wahai suamiku, sesungguhnya wahai suamiku, carilah penghasilan yang halal, karena sesungguhnya kami bisa bersabar dengan kelaparan, namun kami tidak bersabar dengan siksaan api neraka. Demikian pesan para wanita kepada suami mereka ketika para suami mereka keluar untuk mencari nafkah. Maka ibu-ibu di sini coba dibiasakan seperti itu ya, ketika mengantar bapak ingatkan untuk selalu menjaga diri, jangan sampai mengambil apa yang bukan haknya, jangan sampai mengambil harta-harta yang haram. Kalau ibu-ibu biasanya pesannya gimana, Pak? Pak golek sing akeh nggih. Ndak ya, ibu-ibu di sini masya Allah ya. Pak jangan lupa oleh-olehnya paling ya. Kalau suaminya safar perjalanan jauh ya, jangan lupa. Misalnya suaminya ke Palembang, jangan lupa pempek gitu ya. Baik, kemudian yang terakhir ya, wa an ilmihi madza amila fi, tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan. Nah, kita sudah beramal ya, sudah berilmu, sudah menghadiri majelis ilmu, ini bukan hanya untuk sekedar wawasan saja, tapi untuk diamalkan. Ya kayak tadi itu pesan kepada para istri, ya itu untuk diamalkan ya ibu-ibu ya. Ya tentang mencari harta halal ini untuk diamalkan, jangan sekedar teori saja. Oh tahu nggak boleh cari harta yang haram, tapi tetap saja dikerjakan. Maka ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, syahid dari empat perkara ini adalah yang pertama tadi, Nabi SAW mengatakan ya, an umrihi fi ma'afnah, tentang usianya, untuk apa dia habiskan. Maka ini hendaknya menjadi ya suatu peringatan bagi kita semua, waspada kita. Usia kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahun demi tahun usia kita ya yang berlalu akan dimintai pertanggungjawaban. Bulan demi bulan, hari demi hari, ya jam demi jam, hari demi menit demi menit, detik demi detik, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nanti dikategorikan ini amalan kebaikan, ini kemaksiatan, ini hal yang mubah, ini hal yang makruh, yang sia-sia, mana yang lebih mendominasi kita. Makanya seseorang, kan banyakkan orang-orang di Indonesia kalau umurnya bertambah mereka gembira.
Sehingga ada perayaan hari ulang tahun. Harusnya itu bersedih, jangan dirayakan. Ya. Kenapa? Karena semakin bertambah usia kita berarti apa? Semakin dekat kita dengan kematian. Semakin sedikit waktu kita untuk beramal. Ya. Harusnya dijadikan peringatan kesedihan ya. Tapi jangan juga ya, nanti bid'ah gitu ya. Ya. Tapi apa? Bertambahnya usia kita itu menunjukkan bahwa semakin dekat kematian. Ya semakin sedikit waktu kita untuk beramal. Nah, ini Mas Ibu disebut. Alhamdulillah. Ya. Ya, artinya apa? Amalan kita itu semakin waktu untuk kita beramal itu semakin sedikit. Ya. Makanya para ulama sebagian menafsirkan ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad ja'akumun nadhir." Telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Kalau kita baca sebagian tafsir para ulama, sebagian yang mereka menafsirkan an-nadhir, pemberi peringatan itu apa? Uban. Telah datang bagi kalian pemberi peringatan. Apa maksudnya uban? Uban ini pemberi peringatan. Jadi kalau rambut sudah putih, ada 1 lembar 2 lembar rambut kita yang putih, berarti telah datang peringatan. Ya, cukuplah kita dari kemaksiatan. Cukuplah kita dari amalan yang sia-sia. Peringatan sudah datang, ini sudah datang. 1 2 sudah jadi peringatan. Kalau semuanya udah putih gimana? Kalau nggak berubah berarti waduh. Yang pemberi peringatannya sudah sepenuh kepala, tapi kemudian tidak berubah. Nah, kita sering lihat sebagian orang, mohon maaf sudah lanjut usia, sudah tua, tapi masih sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, bahkan kemaksiatan. Ya, hati-hati kita, karena seseorang itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ya atau dalam kegiatan apa yang biasa dia lakukan. Allah akan matikan dia sesuai dengan kebiasaannya. Sesuai dengan kebiasaannya. Kalau ketika itu dia melakukan kalau dia biasa melakukan kemaksiatan, maka bisa jadi Allah matikan dia dalam keadaan sedang bermaksiat. Ya, saya dulu pernah diceritai oleh bude saya, rahimahullah. Bude saya cerita sekitar awal tahun 2000-an itu kan di TVRI dulu ada acara dansa yo dansa. Ya, sering kan? Tiap hari Ahad itu dansa yo dansa. Isinya pensiunan, orang-orang yang sudah tua-tua, dansa. Nah, temannya itu ada yang ikut acara itu. Kemudian apa dia bilang? Wah, aku kok seneng banget sehat. Dansa itu sehat katanya. Kemudian nek esok aku mati ini pas dansa. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas ketika datang waktu itu sedang mau syuting, sedang dansa, kena serangan jantung badan itu. Nauzubillah. Kena serangan jantung. Maka hati-hati kita ya, jangan sampai kemudian akhir kehidupan kita ditutup dengan kemaksiatan. Ya, kalau sudah datang peringatan tadi berupa uban, ya sudah tinggalkanlah kemaksiatan, udah. Tinggalkan kemaksiatan, isilah dengan amalan kebaikan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang tidak awas ketika diberikan peringatan, dia tidak segera meninggalkan kemaksiatan. Ketika diberikan peringatan, kemudian dia tidak bersegera melakukan kebaikan, nanti penyesalannya ketika dia telah meninggal dunia. Ya, di dalam Al-Quran, ya surat Al-Mu'minun ayat ke-99 sampai ayat ke-100, Allah mengisahkan tentang keadaan seseorang yang baru saja dijemput kematiannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, ketika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, maka apa yang dia katakan? Rabbirji'un. Wahai Rabbku, kembalikanlah aku. Ya. Apa yang dikatakan oleh seseorang ketika dia meninggal dunia? Rabbirji'un. Wahai Rabbku, kembalikanlah aku. Pertanyaannya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk apa dia minta kembali? Ya, untuk melakukan kebaikan. Dia enggak minta kembali untuk merasakan
makanan yang belum pernah dia cicipi. Zaman sekarang kan kita semangat kuliner ya. Kalau bisa semua tempat dicoba. Soto dengan berbagai macam variasinya. Ya, memang Indonesia ini luar biasa, kulinernya banyak. Kalau kita di Timur Tengah ya cuma roti, kacang, roti. Nasi kebuli, nasi mandi ya cuma itu aja diputer ya. Kalau Indonesia soto aja macam-macam. Sepanjang jalan Concap ini aja ada beberapa macam soto ya. Ayam geprek aja ada berapa. Ya. Tapi tetap Padang nomor 1 ya. Baik. Ya. Bukan dia nggak minta kembali untuk merasakan kelezatan makanan yang belum pernah dia cicipi. Demikian juga bukan ingin merasakan ya atau ingin mengunjungi tempat yang belum dia kunjungi. Ya kalau generasi sekarang itu kan generasi milenial. Kalau zaman bapak-bapak kita dulu, uang itu kebanyakan ditabung ya. Ditabung untuk beli, untuk investasi. Beli tanah ya, sehingga anak-anaknya dapat banyak warisan ya. Kalau sekarang generasi milenial mereka nggak mikir seperti itu. Uang itu kebanyakan dipakai untuk mencari pengalaman. Makanya mereka ya kalau punya uang traveling kemana? Ya ke Raja Ampat ya, ke tempat di Nusa Tenggara Barat itu ya, kemana-mana lah mereka. Ya. Apakah dia minta kembali agar bisa ya dikembalikan ke dunia agar bisa mengunjungi tempat-tempat tadi? Tidak. Jawabannya yang dia inginkan hanya satu, agar dia bisa beramal soleh. Qala la'alli a'malu salihan fima tarak. Agar aku bisa beramal saleh yang dahulunya aku tinggalkan. Lihat orang yang tidak memanfaatkan waktunya ketika di dunia. Ketika di akhirat baru dia menyesal. Rabbirji'un ya. Menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menunduk-nunduk mengharapkan agar Allah mengembalikan dia ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Agar aku bisa melakukan amalan saleh yang dahulunya aku tinggalkan. Ini harapan orang ketika meninggal. Ya, penyesalan yang tiada arti. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala kemudian kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia bicarakan, apa yang dia ucapkan, ini omong kosong belaka, hanya sekedar kalam saja, sekedar ucapan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang dia ada barzah, ada dinding yang menghalangi dia sampai hari kebangkitan, sampai dia dibangkitkan kembali. Tak bisa kembali lagi. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita termasuk golongan ini. Menyesalnya ketika meninggal dunia. Ya. Sakitnya tuh di sini katanya. Gak bisa lagi balik. Gak bisa lagi balik untuk memperbaiki kekurangan yang kita lakukan, beramal ya. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Walaupun usia kita masih muda, jangan sampai ya kita berpikir tenang saja, nanti kalau sudah tua baru saya beramal. Ya kalau kita sampai tua. Banyak orang sekarang mati muda ya. Penyakit-penyakit yang dahulu dialami oleh orang-orang lanjut usia, sekarang orang-orang di usia muda pun mengalaminya. Ya, banyak gak orang masih muda kena serangan jantung? Banyak. Yang stroke? Banyak. Padahal usia masih muda. Karena mungkin kualitas makanan yang kita makan sekarang banyak pengawet, banyak zat-zat tambahan yang membuat kualitas kesehatan kita beda jauh dengan orang tua zaman dahulu. Orang tua zaman dahulu sehat-sehat mereka. Ya. Oleh karena itu jangan sampai kita berpikir nanti saja. Ya kalau kita sudah tua baru banyak beribadah. Makanya saya sering bicara ke kawan-kawan ya yang masih muda-muda. Itu kalau punya uang itu mau ditabung atau kalau sudah cukup uangnya segera daftar haji. Ya, segera daftar haji. Karena apa?
waktu antrian kita itu kan panjang ya. Sekarang usia misalnya 30 tahun. Coba daftar di Kemenak Sleman. Kalau saya tidak salah antrian kita itu Sleman 21 tahun. 21 tahun. Ya kalau sekarang daftarnya usia 30 tahun, berarti apa? Usia dia berangkat 51. Ya masih lumayan 51 ya. Kalau usianya udah 40 tahun baru daftar, udah 60. Apalagi usia udah 50 tahun. Enggak tahu dapat apa enggak nanti ya. Paling jatahnya diambil anaknya nanti. Ya. Nah, itu perlu kita jadikan program. Yang namanya haji itu satu kewajiban. Makanya apa? Kalau sudah punya dana suami istri, daftar langsung untuk dapatkan nomor. Karena kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Kalau kita tunda-tunda, semakin berjalan waktu, kita semakin tua, mungkin nggak mampu lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Makanya bagi siapa yang memiliki kemampuan untuk mendaftarkan haji, daftar. Ya, mudah-mudahan nanti pas dia dapat giliran, ya badannya masih sehat. Saya itu Bapak dan Ibu, tahun 2016 jadi petugas haji. 3 bulan saya antara Jeddah Madinah itu 3 bulan kerja ngurusin jamaah haji Indonesia. Ya Allah, banyak sekali yang sudah sepuh-sepuh karena program dari Kemenak waktu itu adalah mendahulukan yang sudah mendekati yang sudah 80. Ya Allah, sudah badan bergetar. Ya bagaimana ibadah? Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima ibadah beliau ya. Tapi bagaimana? Susah. Ya, harus diantar. Mungkin sholat. Kalau kita masih sehat itu kan setiap kali sholat 5 waktu kita bisa ke masjid ya. Kan keutamaan sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat, sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Luar biasa. Kita bisa sholat sana. Kalau yang sudah tua di hotel saja, cuma ngambil yang wajib-wajibnya saja dalam ibadah haji. Kasihan, gak maksimal. Makanya jangan kita kemudian mengatakan nanti saya sudah tua. Justru tua nanti kita nggak akan bisa merasakan. Bedalah apa yang kita rasakan, kelezatan beribadah, kemudian kekuatan dan semangat kita dalam beribadah jauh berbeda. Baik. Kemudian yang juga termasuk pembahasannya berkaitan dengan pembahasan waktu ini, ada beberapa cara yang disebutkan oleh para ulama agar kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini penting sekali untuk dicatat agar kedepannya setelah kajian ini kita benar-benar bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik. Yang pertama, hendaknya kita mulai di pagi hari kita itu dengan kesibukan atau dengan kebaikan. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa ketika seorang anak Adam itu tertidur, setan itu membuat 3 ikatan. Maka kemudian ketika dia terbangun, kemudian dia memuji berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hilang 1 ikatan. Kemudian ketika dia berwudu, hilang ikatan yang kedua. Kemudian ketika dia sholat, hilang ikatan yang ketiga. Setelah itu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dia akan dapati harinya itu dipenuhi dengan kebaikan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Intinya apa? Ketika seseorang dia bangun pagi hari, ya, di sepertiga malam yang terakhir dia bangun. Kemudian ketika dia bangun dia membaca doa, ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian dia berwudu, lalu dia salat malam. Kemudian dia isi dengan zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Karena waktu itulah waktu yang mustajab, di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa-doa dan menghapuskan dan mengampuni dosa-dosa. Ya, dia manfaatkan waktu itu. Bangun lebih awal. Kemudian salat, ya, salat witir atau dia salat tahajud. Lalu dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika tiba waktu subuh, dia pergi ke masjid sholat subuh berjamaah. Maka dia akan dapati hari selanjutnya atau kegiatan dia selanjutnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mulai start kita itu dengan kebaikan, insya Allah sisanya akan baik. Ya. Kata Nabi SAW, Nabi SAW berdoa untuk umatnya.
Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi hari mereka. Jadi waktu startnya kita itu hendaknya kita isi dengan amalan kebaikan. Banyak orang dia tidak bisa memanfaatkan waktunya. Kenapa? Karena dari awalnya, dari startnya sudah buruk. Apa yang dia lakukan? Terlambat sholat subuh, atau bahkan tidak sholat subuh sama sekali. Gimana waktunya bisa barokah? Ya, dia memulai harinya dengan kemaksiatan kepada Allah. Bangun tidur, ya, waktu subuh sudah lewat. Ya, baru dia melaksanakan sholat subuh, atau bahkan sebagiannya nggak sholat subuh. Bangun tidur, mandi, mampir burjo langsung kuliah ke depannya. Mahasiswa kan banyak gitu. Ya, masuk jam 7, bangun jam 6 kurang seperempat. Jam 7 kurang seperempat ya. Masuknya jam 7. Alarmnya di setel jam 7 kurang seperempat. Ya, kosnya dekat Kuatul Islam, jalan tinggal ke depan. Kuliahnya di Amikom. Ya. Nah, kalau dia memulai harinya dengan kemaksiatan, bagaimana sisa harinya? Pasti akan dicabut keberkahan dari harinya tersebut. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memulai hari kita dengan kebaikan. Ya. Dan sebagian orang, ya, di masa sekarang ini, di era digital, ada sebagian orang itu ketika dia bangun, pertama kali yang dia lakukan apa? Ngaku. Jawaban yang tulus dari bapak-bapak, meriksa HP katanya. Ya, ngecek ada WhatsApp apa enggak, ya, ngecek ada yang ngomen apa enggak di status Facebooknya gitu ya. Komen berapa orang yang like gitu. Ya, nah ini jangan ya. Nanti dulu nyalakan Facebooknya, nanti dulu dia ngecek medsosnya. Ya, kalau sudah selesai aktivitas silakan. Kalau misalnya memang ada message yang perlu dibaca, dibalas, silakan. Tapi jangan memulai hari dengan membuka Facebook. Biasanya itu akan telat ya. Misalnya ini orang punya agenda nih, ya, saya mau bangun, kemudian habis itu mau sholat, habis itu mau ngaji, habis itu baru ke masjid. Nah, misalnya ketika dia bangun, dia buka dulu HP-nya. Nah, itu nanti udah habis tuh berapa menit itu ya. Setengah jam sendiri. Buka ini balas. Kemudian habis itu apa? Aduh, perutnya sakit. Kemudian ke WC. Nah, WC juga bawa HP lagi ya. Habis waktunya. Sampai kemudian setengah jam sendiri di WC, tiba-tiba sudah terdengar azan subuh. Ya sudah, programnya untuk qiyamul lail, untuk baca Quran hilang, enggak dilaksanakan. Maka betul-betul manfaatkan waktu kita ya di pagi hari, karena ini adalah start kita. Kalau seseorang dia memanfaatkan waktunya di pagi hari dengan baik, insya Allah di sisa harinya dia akan dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, cara yang kedua untuk membantu kita memanfaatkan waktu dengan baik, yaitu dengan membuat jadwal, agenda. Ya, membuat agenda. Jadi sebelum kita tidur itu, besok itu sudah tahu plannya itu untuk apa. Kita luangkan waktu kita sedikit saja untuk merencanakan apa yang kita lakukan esok hari. Ya, misalnya apa pekerjaan kita pagi, misalnya pagi tadi itu mau ibadah, kemudian nanti kerja, habis kerja ada ini, semuanya terjadwal. Jam segini misalnya sholat duha, ya, jam segini tilawatul Quran dulu. Ada jadwalnya. Kita luangkan waktu sedikit saja. Untuk apa? Untuk merencanakan apa yang akan kita lakukan. Ibaratnya para ulama mengibaratkan orang yang menyusun jadwal itu seperti orang yang mengasah kapak. Ada seorang yang bekerja sebagai penebang pohon. Dia punya kapak. Kalau kapaknya tidak diasah, ya bisa dia kerja. Bisa pohonnya itu tumbang. Tapi kalau dia berhenti sebentar, dia asah kapaknya sampai tajam, baru dia tebang pohon, saya lebih efektif kerjanya, lebih cepat dia, lebih banyak pohon yang bisa dia tebang. Ya, ibaratnya seperti itu. Kalau misalnya kita melakukan persiapan apapun itu, misalnya tukang kayu,
dia cek dulu alat-alatnya, pasahnya dia tajamkan dulu ya, gergajinya dia kikir terlebih dahulu, dia tajamkan. Maka ketika bekerja lebih apa? Lebih efisien, lebih cepat. Nah, seperti itulah kira-kira kita membuat jadwal. Jadwal itu seakan-akan kita mempersiapkan peralatan-peralatan kerja kita. Tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Saya pagi ini, hari Minggu ini ada berapa kajian? Disiapkan pagi ini kajian di sini, temanya ini. Jadi sudah tahu tergambar apa yang akan kita lakukan pada hari esok. Maka ini termasuk cara memanage waktu, membuat jadwal. Sehingga tahu hari ini target kita itu terpenuhi atau tidak. Orang yang tidak punya agenda nggak tahu dia targetnya terpenuhi atau tidak. Karena memang tidak punya target. Tapi kalau orang yang punya target, dia bikin hari ini saya melakukan apa? Ini dia bikin list. Nah, nanti baru ketahuan terlaksana atau tidak, bagaimana evaluasinya. Ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, ya, perkara yang hendaknya kita perhatikan juga agar kita bisa memanfaatkan waktu kita, hendaknya kita banyak-banyak mempelajari bagaimana kehidupan salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain. Bagaimana generasi awal Islam memanfaatkan waktu mereka. Kenapa? Karena mereka itu adalah generasi terbaik. Mereka adalah orang-orang yang sangat sukses memanfaatkan waktu mereka. Ya, kita kalau mau sukses, ikuti jejak orang-orang yang sukses. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, beliau mengatakan adraktu aqwaman kana ahaduhum ashahha ala umrihi minhu ala darahimihi wa dananirihi. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, saya sudah bertemu dengan sekelompok kaum, dengan sebuah kaum yang mereka itu sangat pelit terhadap usianya daripada pelitnya mereka terhadap dinar dan dirham. Artinya apa? Untuk masalah uang mereka tuh nggak pelit, kasih. Tapi kalau masalah waktu luar biasa. Nggak ingin mereka waktunya itu terbuang. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam Saidul Khatir, dahulu ada sebagian salaf yang bernama Amir bin Abdul Qais. Ketika dia, ya, orangnya sangat sibuk dengan kebaikan, dengan ilmu, ya, mempelajari ilmu, kemudian mengajarkan ilmu. Ketika dia lewat sekelompok orang yang sedang ngobrol, kemudian diajak, ya, wahai Amir, duduklah bersama kami, kita ngobrol dulu. Maka apa kata dia? Dia mengatakan bahwa coba ditahan dulu mataharinya. Kalau mataharinya itu berhenti, baru saya ngobrol, kata dia. Saking dia menghargai waktu. Matahari terus bergerak, ya. Matahari terus bergerak, ya. Baru terbit tiba-tiba udah di tengah, tiba-tiba udah waktu zuhur. Ya, waktu terus bergerak. Kalau engkau bisa tahan, di stop waktunya, silakan, saya akan duduk ngobrol, saya akan dengarkan obrolan kalian. Tapi karena nggak bisa, buat apa? Luar biasa. Habis ini nggak ngobrol lagi, ya. Tapi tetap aja, biasanya semangat ini 1 hari 2 hari habis kajian. Hari ketiga udah kembali lagi, ya. Tapi lihat bagaimana para salafun saleh memanfaatkan waktunya. Ada kisahnya dalam biografinya Al-Imam Abu Hatim. Al-Imam Abu Hatim itu nggak pengen waktunya itu hilang sedikit pun. Sampai ketika dia makan, dia suruh anaknya itu baca hadis. Ketika beliau makan, anaknya baca hadis. Sehingga apa? Ilmu itu masuk. Bahkan ketika beliau di toilet, beliau di hammam, di toilet, ya, anaknya suruh baca hadis keras-keras di luar. Biar apa? Biar walaupun sambil itu tetap ada yang masuk ilmunya. Nah, kita itu sekarang alhamdulillah, ya, yang namanya media untuk mendapatkan ilmu itu luar biasa. Mau dengar dari televisi, banyak televisi dakwah, ya. TV Roja, Ali Insan, apalagi banyak, Surau TV, banyak sekali TV dakwah yang bisa kita dengarkan. Kemudian apa? Dari internet, YouTube. Di YouTube banyak sekali kajian-kajian. Mau pilih kajian apa? Tema yang kita butuhkan itu hampir semuanya sudah dibahas oleh para ulama. Mau tentang pernikahan banyak, mau tentang muamalah, ya, cari aja videonya Ustaz Ami itu, ya, banyak, ya. Kalau nggak mau videonya langsung datang ke orangnya dekat sini, ya. Mau tentang apa? Tentang pendidikan anak, banyak sekali. Hampir semua yang kita butuhkan itu bisa kita dapati di internet. Tinggal kita memanfaatkannya saja, ya.
tinggal putar ya. Ya korban pulsa sedikit. Cari pulsa yang unlimited ya. Ada berapa provider yang unlimited gitu ya. 70.000 bisa tuh 1 bulan. Tapi kita manfaatkan betul. Dengarkan kajian, ibu-ibu sambil masak, sambil mengerjakan pekerjaan rumah, pakai speaker ya, dengarkan kajian. Jadi ilmu itu masuk. Kita nggak sia-sia waktunya, nggak cuma kerja, kan nggak jadi masalah. Ibu-ibu sambil nyapu ya, ini alhamdulillah dengar masuk ya. Ketika sambil masak dengerin kajian ya, ibu-ibu masaknya yang benar loh, kok tahu katanya. Ya, nah itu kita manfaatkan betul. Caranya makanya dengan melihat bagaimana salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain, kita akan bersemangat betapa mereka sangat menghargai waktu. Maka ini cara yang ketiga. Kalau kita ingin kita memanfaatkan waktu kita, ya banyak-banyak membaca biografi para ulama salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain, bagaimana mereka memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, agar kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, pilihlah teman yang baik. Teman yang mengingatkan kita, bukan teman yang menyia-nyiakan waktu kita. Ngajak ngobrol, ngalor ngidul, ngetan kulon, nggak ada manfaatnya. Ya, kalau bertemu tuh seperlunya saja, jangan terlalu lama. Seperlunya saja. Kemudian obrolan itu diisi dengan hal yang baik-baik. Jangan berteman dengan orang yang gak eman dengan waktunya. Sebagian orang gak eman ya, waktunya itu dibiarkan begitu saja tanpa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ada orang yang betah ya, misalnya dia di hadapan gadgetnya itu nonton YouTube lama gitu ya, main game. Saya nggak habis pikir tuh main game. Sudah tua, sudah dewasa, sudah jenggotan, main apa? PUBG. Main PUBG apa, kalau dulu main apa? Wah tuh tahu Mas Supri kok tahu ini? Ya main Mobile Legend ya, atau ibu-ibu main apa Farm Village itu ya. Main Angry Bird. Udah tua jenggotan main Angry Bird. Ciut. Itu apa faedahnya? Mending kita manfaatkan waktu kita untuk zikrullah, untuk zikir ya, untuk membaca. Alhamdulillah download PDF sekarang banyak ya. Ya Ustaz Muhammad Abdul Twasikal itu kalau bikin buku pasti ada PDF-nya, disebar. Itu download itu kitab-kitabnya. Kalau ada waktu luang, misalnya mau tidak mau kita harus menunggu, buka HP kita baca. Ya. Saya suzon lah kalau ikhwan yang sibuk dengan HP mungkin lagi baca PDF gitu ya. Atau komentar di grup poligami. Ya. Manfaatkan waktu. Sekarang tuh namanya media tuh luar biasa, sangat dimudahkan. Manfaatkan waktu kita, ya jangan salah berteman. Jangan salah berteman. Orang-orang yang tidak memanfaatkan waktunya, kalau kita berteman dengan mereka, ya kita akan ikut-ikutan. Makanya Nabi SAW mewanti-wanti, kata beliau alaihi salatu wasalam, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalilhu. Seseorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaknya kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Perhatikan dengan siapa dia berteman. Berteman dengan orang yang suka menyia-nyiakan waktu akan menyeret kita untuk menyia-nyiakan waktu pula. Namun berteman dengan orang yang sibuk dengan kebaikan, insya Allah kita pun akan ikut ya menyibukkan diri kita dengan kebaikan. Allah Ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini tentang bagaimana seorang muslim memanfaatkan waktunya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.